Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi Pariwisata, kita membahas tentang Undang-Undang K3 atau Keselamatan Kerja. Next. Kami di sini ada 2 anggota. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Rafi Aulia, dan rekan saya, Alif Ar-Rasyid Sudarma. Next. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor, kepada Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3, Wakil Rektor 4, Bapak Dekan, Bapak Wadek, Wakil Dekan Administrasi Umum, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni, Kepala Program Studi, dan dosen pengampu mata kuliah. Next. Daftar isi sebagai berikut. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang ketiga peraturan pemerintah terkait K3, yang keempat keputusan kementerian terkait K3, kemudian ada instruksi kementerian, dan yang keenam bagian penutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang daripada UU K3 tersebut. Keselamatan dan kesehatan para pekerja perlu dijamin, sebab berpengaruh pada tingkat produktivitas dan daya saing perusahaan. Pemerintah akhirnya membuat peraturan guna mengawasi serta menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja serta penyakit yang timbul akibat pekerjaan tersebut. Undang-Undang K3 yang pertama ada Undang-Undang UAP tahun 1930 atau Storm Ordonancy. Yang dimaksud dengan pesawat UAP dalam undang-undang ini adalah suatu kettle uap dan setiap pesawat lainnya yang ditetapkan sebagai peraturan pemerintah secara langsung atau tidak langsung dihubungkan dengan suatu kettle uap dan diperuntukkan guna bekerja di bawah tekanan yang lebih tinggi dan tekanan biasa. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur tentang keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik di darat, di dalam tanah, di permukaan air, di dalam air, maupun di udara yang berada di dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia. Yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang dalam pasal 1 angka 2 nomor tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Next. Peraturan pemerintah terkait K3. Pertama, peraturan UAP tahun 1930 atau Sturmverordnung. Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1973 tentang pengawasan atas peredaran, penyimpanan, dan peredaran pestisida. 3. Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 1973 tentang pengaturan dan pengawasan keselamatan kerja di bidang pertambangan. 4. Peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1975 tentang keselamatan kerja pada pemurnian dan pengolahan minyak dan gas bumi.
Baik, kemudian ada peraturan kementerian terkait keselamatan kerja atau K3. Yang pertama ada Permenaker Transcorp RI nomor 1 tahun 1976 tentang kewajiban latihan hiperkes bagi dokter perusahaan. Permenkertrans RI nomor 1 tahun 1978 tentang keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 dalam pengangkutan dan penebangan kayu, dan seterusnya. Kemudian keputusan kementerian terkait K3. Beberapa diantaranya yaitu Kemenaker RI nomor 155 tahun 1994 tentang penyempurnaan keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor Kep 125 garing Men garing 82 tentang pembentukan susunan dan tata kerja Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional, Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wilayah dan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kemudian keputusan bersama Menteri Tenaga Kerja dan Menteri Pekerjaan Umum RI nomor 174 tahun 1996 nomor 104 garing KPTS garing 1996 tentang kesehatan dan keselamatan dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. Kemudian Kemenaker RI nomor 1135 tahun 1967 tentang bendera keselamatan dan kesehatan kerja. Kemenaker RI nomor 333 tahun 1999 tentang diagnosis dan laporan penyakit akibat kerja. Kemudian Kemenaker RI nomor 245 tahun 1990 tentang Hari Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Kemudian ada instruksi kementerian terkait K3. Yang pertama ada instruksi Menteri Tenaga Kerja nomor 11 tahun 1997 tentang pengawasan khusus K3 penanggulangan kebakaran. Yang kedua ada surat edaran dan keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan. Yang ketiga ada surat keputusan pengawasan ketenagakerjaan Departemen Tenaga Kerja RI nomor 84 tahun 1998 tentang cara pengisian formulir laporan dan analisis statistik kecelakaan. Yang keempat ada keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 407 tahun 1999 tentang persyaratan penunjukan hak dan kewajiban terkait teknisi lift. Yang kelima ada keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan nomor 311 tahun 2002 tentang sertifikasi kompetisi keselamatan dan kesehatan kerja teknisi listrik. Telah sampai pada kesimpulan bahwasannya penerapan K3 merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat, yaitu pemerintah, pelaku usaha, dan para pekerja. Namun, dalam praktiknya ada saja perusahaan yang tidak menerapkan aturan kerja dengan baik, aturan tersebut dengan baik. Seperti contohnya pihak perusahaan tidak menyediakan alat keselamatan kerja, atau perusahaan tidak memeriksakan kesehatan dan kemampuan fisik para pekerjanya. Terima kasih. Apakah dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pertanyaan? Kalau tidak ada, maka presentasi ini akan kami tutup.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.